LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender kerap menjadi sumber masalah di negeri ini. Maka tidaklah mengherankan jika keberadaan kelompok LGBT selalu saja menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Di tengah polemik inilah Yayasan Peduli Sahabat hadir. Yayasan yang didirikan sejak tahun 2009 ini telah cukup berhasil dalam membimbing mereka yang bermasalah dengan orientasi seksualnya untuk kembali ke kodrat dan fitrah mereka. Semuanya tak lepas dari peran Kak Sinyo sebagai pendiri Yayasan Peduli Sahabat. Pria berusia 47 tahun ini menjadi tokoh sentral yang secara profesional memberikan bimbingan dan pendidikan bagi kaum LGBT. Selama 13 tahun sejak berdirinya Yayasan Peduli Sahabat, Kak Sinyo secara aktif terlibat dalam proses penyembuhan bagi kurang lebih 500 orang dengan kelainan orientasi seksual. Kini mereka sudah bisa hidup tenang dan normal sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki maupun perempuan. Lantas, apa sebenarnya yang memicu Kak Sinyo untuk mendirikan Yayasan Peduli Sahabat? Dan bagaimana sih proses penyembuhan bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi kaum LGBT? Jawabannya ada di Ngopi kali ini. Wah, tuh, dengerin Pak, bisa sembuh. Iya Tadi tuh, sih. Kak siapa tadi? Kak Setio apa siapa? Kak Sinyo. Kasinyo, iya. Kak Sinyo. Wah, kalau bisa ngobrol-ngobrol seru ya. Iya, buat kebenaran kita juga tuh. Iya, ternyata bisa sembuh loh. Saudara-saudara kita yang punya apa ya, perbedaan. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Us. Gimana Pak Us? Sehat, Ji? Alhamdulillah. Halo. Sebentar. Saya kok tahu. Sini. Coba. Nah, mirip nggak? Sama ini. baru kita diomongin nih. Mukanya sama kayak TV. Kasihnya. Iya, betul. Assalamualaikum Kasihnya. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Iya. Kita ada janjian bisa pas itu. banget. Iya sih. Ini pasangannya? Iya. Wah, hati-hati doa. Pasangan diskusi. Oh, iya. Pak Ustadz udah pesan kopi? Biasa ya. Oke, siap. Kasihnya? Ya, kopi susu. Kopi susu. Iya. Kopi susu. Harus ada susunya. Silakan duduk, Terima selamat datang kasih. di Ngopi Ngobrol Perihal Iman. Iya, Pak Ustadz sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasihnya? Orang beragama itu Alhamdulillah. kalau sudah punya agama minta sehat. Iya benar. Pas banget Iya. ada Kasihnya barusan di TV ada berita tentang Oh, ada mohon maaf saya muncul ya? Iya. Aduh, malu saya ini. Nah, itu yang saya tadi diskusikan belum selesai. Nah, pas banget nih Iya. bisa ngobrol bareng Pas kita juga. haus, sini mampir. Sambil ngopi-ngopi. Iya. Langsung aja nih pertanyaan dari kami berdua, saya sama Oji atau mungkin teman-teman di luar sana gitu ya. Iya. Emang teman-teman atau saudara-saudara LGBT kita di luar sana Heeh. itu bisa sembuh Kasihnya? Ya, selama dia mau dibantu, insya Allah bisa. Jadi sebetulnya baca dari banyak media juga banyak seperti itu. Misalnya Sam Brondi dan sebagainya itu ya. Iya, Itu kan artis iya. yang awalnya dulu transgender ya. Iya. Suka sama jenis juga. Iya, benar. Akhirnya sekarang jadi luar biasa, jadi suami yang luar biasa. Itu Seperti karena ketemu sama Kasihnya? Bukan. Ya kirain siapa tahu. Iya, gitu. cuma lihat doang gitu. Tapi Heeh. karena sebetulnya saya juga pengen ngajak biar ketemu beliau, tapi malu kan. Dia sudah punya istri, ntar malu ketemu beliau. Akhirnya Iya sudah. itu yang masih jadi kendala Iya. Pak Ustadz. Kadang-kadang mereka masih menganggap ini ya mungkin belum bisa terima secara gamblang untuk masyarakat luas gitu kan. Mereka masih malu, masih menganggap ini sebuah aib segala macam gitu. Gimana Pak Ustadz? Makanya ini memang bukan single factor ya. Masalah LGBT ini adalah multifaktor. Artinya banyak aspek yang harus kita dekatin. Pertama, kalau kita lihat tidak ada sesuatu yang herediter. Sesuatu yang diciptakan, ditakdirkan menjadi orang in between. Ya. Kalau nggak laki ya perempuan. Dari sisi ini makanya itu tidak termasuk sifat alamiah dasar. Iya. Artinya itu tidak diturunkan, itu bukan takdir yang ghairu mughayyarat. Itu takdir yang bisa dirubah. Iya. Jadi takdir itu ada dua. Iya. Ada takdir yang nggak bisa dirubah. Misalnya Kinos lahir di mana, itu nggak bisa dirubah. Iya. Tapi ada takdir yang mughayyarat. Takdir itu masih bisa kita pilih. Iya. Kita jadi orang baik atau orang buruk itu pilihan. Orang berperilaku, mohon maaf, seksual itu di pilihan kita atas didikan, atas bagaimana lingkungan,
atas bagaimana habit yang dari kecil. Bagaimana kita pertemanan. Itu pilihannya Pak Ustadz. Iya, itu pilihan. Iya. Jadi semua ahli psikolog pun mengatakan itu disease. Nah, tapi gini yang perlu dibahas juga nih. Tadi Pak Ustadz bilang ada yang namanya banci, ada yang waria, ada yang namanya LGBT ini. Ini sebenarnya LGBT apa dan apa bedanya sama waria sama banci dan lain-lain? Mestinya harus dibedakan dulu. Jangan sampai nanti kita dipukul rata semua. Betul. Mestinya dibagi 3, itu orientasi seks, betul. tindakan seks dan identitas seks. Orientasi seks, tindakan seks, sama satu lagi dan identitas. Itu harus dibagi. Orientasi seks itu hasrat seks. Nah, hasrat seks itu di psikologi yang lama dibagi menjadi 4. Heteroseksual tertarik pada secara seks lawan jenis, homoseksual sesama jenis, biseksual dua jenis, paginya Tini malamnya Tono. Iya. Dan aseksual, nggak punya asa seks atau sedikit gitu. Nah, itu orientasi seks. Nah, ada ya? Aseksual ada ya? Ada. Jumlahnya 0,01% dari populasi manusia. Kecil. Kebanyakan perempuan. Aman. Oke. Kalau laki-laki sangat tinggi. Nah, bagaimana pandangan dalam Islam? Terima kasih. Kalau dalam Islam itu ada namanya hadis sunaps, bisikan hati. Jadi ketika kita lahir itu diberi pendamping atau korin oleh Allah 2. Satu sebagai dari bahasa jin, satu dari malaikat. Nah, hukumnya. Sebentar dulu kasihnya. Jam tangannya minta dikasih makan. Bunyi waktu jam makan. Bukan ya, waktu makan ya. Sorry. Jadi hukumnya itu bisa salah, bisa benar, tapi nggak ada hubungannya sama pahala dan berdosa. Kalau itu sudah jadi tindakan, baru nanti. Nah, tindakan itu kalau dalam Islam dibagi lagi mulai masuk ke alham, keinginan, keperpihakan. Misalnya tuh, saya tertarik sama jenis, aku mau ikuti ya, itu sudah memihak. Nah, yang dikutuk oleh Allah dan Rasulullah adalah tindakan fahisyahnya, tindakan seks sesama jenis. Yang menyimpang itu atas dorongan 2. Lamatul syaiton, jadi godaan setan. Yang kedua dari nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Di dalam surat Yusuf ayat 53, nafsu itu senangannya yang jahat, tapi tidak semua nafsu. Nyatanya nafsu bisa dikendalikan. Nanti lewat namanya habit. Habit itu pembiasaan. Karena orang itu bisa juga karena biasa. Kebiasaan itulah yang membuat orang itu menjadi karakter. Nah, kalau LGBT itu udah identitas. Identitas itu berkaitan dengan 3 hal. Undang-undang negara atau peraturan, norma masyarakat, dan kepercayaan masing-masing individu tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Nah, tahun 60-an tuh mulai ada orang yang menginginkan identitas yang setara selain heteroseksual. Itulah awalnya LGBT. Jadi LGBT itu adalah identitas. Nah, mudahnya gini, saya laki-laki tertarik pada laki-laki, tapi saya ingin menikah dengan perempuan, ingin ngikutin agama. Itu berarti saya laki-laki yang homoseksual atau same sex attraction, tertarik sama jenis. Nah, kalau G itu aku laki-laki, aku tertarik sama jenis, ingin diakui negara, ingin diakui norma masyarakat dan diakui kepercayaan agama kita. Dan tidak hanya gay, lesbi juga dalam posisi yang LGBT sama. Itu tadi. LGBT ya. Jadi LGBT itu kepanjangan ada lesbian, gay, biseksual, transgender. Sekarang tambah plus kan. Itu ada queer, intersex, macam-macam itu. Hampir 30. Oke, terus Casino ini punya semacam keahlian atau mungkin punya bakat, talent, bisa mengembalikan atau menyembuhkan teman-teman kita yang mungkin LGBT. Ditahan dulu sebelum kita ngobrol lagi ya. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya, keburu dingin. Kan beda. Tadi bukan LGBT. Tapi laki putih. Laki LGBT. Secara fisik orang berkumis pun bisa saja. Nah, paling mudah dari pandangan mata. Pandangan mata? Ya, karena laki-laki itu lebih sempit 30% dari perempuan. Perempuan kalau mandang ke depan dia masih bisa ke samping. Nah, kalau laki-laki dia harus geser sedikit tuh. Nah, yang di sini laki-laki pasti pernah lah, entah di KRL, di bus ada laki-laki kok memandang kita. Wah, saya sering. Nah, tadi ada pertanyaan belum dijawab nih sama Casino. Sebentar, sebelum Casino jawab, gue pengen tahu juga nih, Casino ini basicnya apa? Ya, kalau untuk S1-nya saya
pendidikan bahasa Prancis. Nah, pendidikan bahasa Prancis itu kan dia dapat konselor ya. Konselor itu pendamping di pendidikan. Jadi ada psikologi pendidikannya juga. Oh, ada psikologinya. Nah, S2-nya ambil psikometri. Psikometri itu ilmu matematika dan statistika untuk membuat alat ukur di bidang psikologi. Terus misalnya nih psikolog. Nah, alat ukurnya saya yang buat seperti itu. Oh, terus kenapa tiba-tiba kepikiran untuk menemani atau? Nah, waktu itu ada lomba menulis di salah satu penerbit. Itu narasumbernya harus asli. Nah, saya beberapa kali juara menulis homoseksual, itu temanya salah satunya homoseksual. Itu untuk bahan tulisannya menarik nih. Cuma ketika saya masuk ke mereka, ini bukan penyakit, saya bingung kan karena belum punya basicnya gitu. Nah, suatu ketika saya diterima di namanya Hijrah di milis.com, yahoo.com. Orang-orang yang tertarik sama jenis tapi nggak ingin menjadi LGBT. Menarik kan ini? Nah, ternyata setelah saya masuk, saya mengerikan karena ternyata tindakan seks ini, termasuk Ustadz ya, itu nggak ada hubungannya dengan secara langsung dengan dengan orientasi seks. Jadi misalkan saya heteroseksual, ditinggal istri 2 tahun, kan nganggur tuh. Akhirnya saya bisa memperkosa, naudzubillah ya, memperkosa anak laki-laki, memperkosa anak perempuan, bisa juga dengan perempuan dewasa, laki-laki dewasa seperti itu. Jadi orientasi seks tidak berbanding lurus dengan tindakan seks gitu. Nah, saya, wah ini ternyata mengerikan gitu. Saya waktu itu masih punya anak umur 1 tahun. Gimana cara mendidiknya supaya nggak seperti mereka. Nah, akhirnya terusan gitu, akhirnya mendampingi yang di Hijrah itu, kemudian dibikin yayasan seperti itu. Yayasan secara online, offline, dua-duanya ada? Ada online, ada offline. Namanya Yayasan Peduli Sahabat. Tadi pertanyaannya bisa sembuh atau bahasanya bukan bisa sembuh? Kalau di terminologi yang kita pakai itu kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Iya, jadi sembuh ya. Secara ilmu pengetahuan pun ada. Jadi orientasi seks itu secara ilmu pengetahuan itu kan ada 3 pendapat. Hanya karena biologis, yang sampai sekarang tidak terbukti ya. Tahun 2019 rilis, tidak ada gen atau DNA, nggak ada. Kemudian hanya karena faktor lingkungan. Nah, kami Peduli Sahabat ngambil yang ketiga, bahwa dua-duanya berpengaruh. Tapi mazhabnya sebagian besar yang pendidikan atau lingkungan. Ada sebagian kecil misalnya, yang di kita ya, ada anak kecil, dia gangguan jantung tuh. Bayi, kemudian disuntik oleh dokternya sampai remaja. Itu ternyata obat itu membunuh hormon kelaki-lakian dia. Kasihan kan ya. Nah, setelah dewasa diterapi hormon laki-laki sembuh, ada seperti itu. Jadi dua-duanya berpengaruh, tapi sebagian besar karena lingkungan. Nah, metodenya apa? Terapi? Kalau di psikologi namanya perubahan perilaku. Harapannya kan yang bisa, kalau orientasi kan kita nggak bisa ya mau mengubah tiba-tiba itu kan nggak bisa, nanti malah diketawain secara ilmu pengetahuan. Tapi dengan perilaku harapannya karena bisa memilih, harapannya nanti orientasinya bergeser. Karena sepakatan dari ilmuwan, orientasi itu fluid. Bisa berubah-berubah, yang masih menjadi perbedaan, perubahannya seperti apa. Nah, itu masih terjadi perdebatan. Jadi kita yang penting perilakunya jangan ke seks sesama jenis. Itu perlu diajarin kan. Contohnya nih, dia kan disuruh nikah. Nah, minta maaf, nikah kan harus diajarin. Malam pertama harus diajarin. Karena dia melihat perempuan jijik, pengen mutah gitu. Nah, itu harus diajarin kan. Jadi di Peduli Sahabat itu diajarin sampai malam pertama pun diajarin. Sudah menikah belum? Sudah. Oh, ya sudah, dia nggak perlu diajarin kan? Nggak perlu. Sudah nggak perlu diajarin ya. Diajarinnya gimana waktu itu? Ya diajarin bagaimana caranya, karena kan dia tertariknya hanya pada laki-laki. Sementara lihat perempuan dia jijik. Nah, padahal kan harus menafkahi batin istrinya, itu dibantu sampai sana. Pak Ustadz, silakan ya, apa yang ada mau tanyain atau mau tambahin Pak Ustadz? Ada hal di dalam treatment Islam ya. Satu yang paling penting untuk merubah perilaku itu harus ada bi'ah. Bi'ah itu adalah environment. Bi'ah itu adalah lingkungan. Saya harus sampaikan kenapa Fauzi bikin kafe ini dibikin, ngopi ini dibikin warna terang. Karena kalau ini gelap gulita, hitam semuanya, enak suasananya Pak Ustadz. Ini bukan ngopi, ini uji nyali, beda kan? Jadi beda, suasana ini beda loh. Kenapa saya harus memaksakan pakai peci? Karena saya beda kalau pakai jeans sobek-sobek. Itu namanya membuat suasana. Lah, teman-teman yang punya orientasi seksual yang menyimpang kayak atau apapun, diperlukan suasana. Suasana yang baik. Karena itu tidak dilakukan, misalnya tindakan menyimpang itu tidak dilakukan di masjid.
Karena masjid adalah suasana agama. Ya itu. Yang kedua bitona, membuat teman-teman dekat. Dia diluruskan dulu kalau laki-laki bertemannya kepada laki-laki, perempuan bertemannya pada perempuan. Nah, dan yang ketiga adalah ilmu. Lah ilmu ini dipahamkan, ilmu agama. Supaya ke sini ya. Betul. Supaya ke sini bukan di sini aja tapi ke sini. Iya, karena perubahan perilaku kalau dimulai dari sini. Kalau dari sini enggak juga. Nah, di samping itu ada perilaku ibadah doa. Doa itu menguatkan apa yang kita lakukan. Kasinyo. Ya. Ini sejauh ini pengalaman Kasinyo dengan yayasan yang sekarang sudah berjalan berapa lama tuh? Kalau saya sendiri secara pribadi 2008. Kalau secara yayasan tuh akhir 2015. 14 tahunan lah ya, anggap 15 tahun. Dengan berapa klien yang? Kalau klien itu kalau yang tercatat dari 2016 ya, mulai mencatat tuh hampir sekitar 500. Kalau yang tidak tercatat 2 kali lipatnya. Masya Allah. Berarti ya sudah 1.500-an. Kasih contoh, kasih sampel pengalaman atau mungkin cerita paling menarik yang pernah ditemui sama Kak Sinyo di yayasan. Iya, ya yang secara umum ya. Memang dia sudah tertarik hanya pada laki-laki. Mimpi bahasanya pun juga gambarannya di situ laki-laki. Jadi kalau punya anak laki-laki misalnya ya, terus dia mimpi bahasa, jangan senang dulu, ditanya dulu, Bang mimpinya dengan siapa? Gitu. Di situ ada sosok gitu. Nah dia sampai seperti itu dan nggak pengennya hidup sama laki-laki. Nah ketika datang ke kita, alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2. Ya. Kita kalau melihat ya badannya dia punya anak 2, badannya benar-benar maskulin, tapi tetap imajinasinya itu sudah mulai bergeser. Yang awalnya mimpinya selama hidupnya dia hanya pada laki-laki, mulailah dia mimpi pada istrinya. Nah itu, jadi ada mulai pergeseran, walaupun pelan-pelan seperti itu. Terus bilang apa kasihnya sama dia? Gimana? Ya, enak sama perempuan toh? Jadi ya dulu kalau dia sholat, itu menghindari yang ganteng-ganteng kayak Ustadz ini. Kenapa? Karena tadi sarungnya ada yang nongol. Segitunya? Iya, jadi dia kalau Jumat dicari yang jelek-jelek nih gitu. Yang nggak bikin dah. Nah tapi sekarang susah ya identifikasi secara fisik itu susah. Kalau secara yang sebagai perempuannya Ustadz itu biasanya ketika kecil dia gender non-conformity. Jadi laki-laki milih perempuan itu menurut penelitian 75% orientasinya homoseksual. Itu sebagai perempuannya. Tapi kan banyak juga yang sebagai lakinya. Jadi homoseksual itu bukan berarti saya sebagai perempuannya, belum tentu. Saya laki-laki menyukai laki-laki, saya sebagai laki-laki. Nah, itu ada. Artinya walaupun dia six pack, walaupun dia kan dulu teman-temannya Kinos ketangkapnya kan di tempat fitness ya. Temen-temennya Kinos, enak aja. Saya di situ. Saya mergokin maksudnya. Saya mergokin. Ayo ngapain? Secara fisik orang berkumis pun bisa saja. Maskulin. Nah, paling mudah dari pandangan mata. Pandangan mata? Ya, karena laki-laki itu lebih sempit 30% dari perempuan. Perempuan kalau mandang ke depan dia masih bisa ke samping. Nah, kalau laki-laki dia harus geser sedikit tuh. Nah, yang di sini laki-laki pasti pernah lah entah di KRL, di bus ada laki-laki kok memandang kita. Wah, saya sering sih. Kemudian dia nelan ludah atau ngasih senyum atau apa, nah itu ya. Wah, itu. Fauzi ya. Sejak tadi nelan ludah itu lapar, haus. Tapi benar tadi yang sampai udah separah itu mimpi basah aja yang dimimpin adalah laki-laki. Akhirnya itu terapi sama ikut ke kita. Iya. Selama berapa lama? Jadi kalau di kita namanya simulasi seperti pendidikan selama 7 bulan untuk menghadapi dunia nyata. Nah itu sudah setelah 7 bulan dianggap lulus, tergantung dia mau fighting, tergantung dari niatnya. Kalau niatnya mau tetap berubah ya dia akan berubah. Nah seperti itu. Tapi Pak Ustadz benar juga tadi jadi kepikiran nih saya masalah Jumatan, terus laki-laki telan ludah apa segala macam dilihatin segala macam. Ini jadi bikin kayak cowok-cowok atau bapak-bapak ganteng kayak Pak Ustadz ini kan jadi insecure nih. Mohon maaf bukannya apa-apa, kan kita malah takut apa segala macam gitu. Apa yang perlu kita lakukan dan kita waspadi? Jangan dijawab dulu. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Pak Ustadz, lihat mata saya. Saya telan ludah. Iya. Itu pasti ada basic, ada masalah sama orang tuanya. Nah, keluarga. Nah, masalah keluarga ini kan non harmonis banyak. Kemudian kalau misalkan ada pelecehan seksual, itu menguatkan. Oh, justru itu malah penguat yang tadinya sudah rentan.
Kemudian dikuatkan dengan misalnya pelecehan seksual, keluarga ternyata melihat media dan sebagainya. Nabi Lut alaihi salam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yang berdomisili di sebelah timur Palestina atau yang biasa disebut wilayah Kanaan dekat desa Sodom. Penduduk desa tersebut memiliki perilaku seksual yang sangat buruk, yaitu kebiasaan berhubungan intim dengan sesama lelaki. Nabi Lut berdakwah dan mengajak penduduk desa Sodom untuk bertobat dan meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Namun, ajakan tersebut justru membuat mereka marah dan mengusir Nabi Lut. Kaum Sodom bahkan berani menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab Allah. Tidak berselang lama, Allah mengutus 3 malaikat menyerupai manusia yang rupawan. Para malaikat memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan Nabi Lut sekeluarga kecuali istrinya, karena ia telah mendustakan ajaran yang disiarkan Nabi Lut dan lebih memilih untuk ikut bersama kaumnya. Singkat cerita, para malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari. Para malaikat juga mewasiatkan kepada Nabi Lut agar jangan sekali-kali menoleh ke belakang ketika azab turun nanti. Ketika subuh datang, Allah mengirimkan kepada kaum Sodom azab yang sangat pedih. Wilayah kaum Sodom terguncang dengan sangat keras. Seorang malaikat mencabut desa itu dengan ujung sayap dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dijungkir balikanlah wilayah Sodom. Tak hanya itu, para pendukungnya juga dihujani dengan batu panas secara bertubi-tubi hingga mereka binasa. Nah, kisah kaum Sodom dan perjuangan Nabi Lut alaihi salam tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Asy-Syura ayat 160 hingga 173. Kini kaum Sodom sudah tiada, tetapi perilaku mereka masih nyata tersisa. Maka dari itulah, jadikanlah kisah mereka sebagai pelajaran hidup bagi kita semua. Nah, jadi itu tuh yang buat kami kaum laki-laki jadi bingung. Di sisi lain kan, ya kita nggak boleh mengucilkan mereka ya Pak Ustadz. Kan kita sama-sama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Justru semangat kita, semangat dia supaya tetap on the track. Nah, tapi di sisi lain kan kita punya rasa insecure ya Pak Ustadz gitu. Jadi apa yang harus kami lakukan terhadap teman-teman kita yang LGBT misalnya gay, begitupun perempuan yang ketemu sama yang lesbian gitu. Yang pertama kalau dia teman dekatnya Kak Jonas ya, lu jangan gitu dong, nggak seperti itu. Tapi kalau dibilangin nggak mau, di apa-apa nggak mau ya kita berdoakan. Tapi kalau sudah memprovokasi, ngajak-ngajak ke masyarakat, ngajak-ngajak teman-teman, ayo ya, itu mestinya ya kita ya negara itu lembaga semua harus bertindak sesuai dengan peraturan di undang-undang, agama dan sebagainya. Tapi tadi dibilang rata-rata ada 500 kurang lebih ya? Iya, yang tercatat. Itu tercatat. Nah, itu rata-rata penyebabnya tuh apa sih? Sebetulnya semua lingkungan? Masalah mau orientasi seks, mau narkoba, mau miras, saya jamin tidak akrab dengan kedua orang tuanya. Maksudnya ya pendidikan di orang tua inilah. Rasulullah telah dalam keadaan yatim tapi ada model pengganti. Itu pasti ada basic, ada masalah sama orang tuanya. Nah, keluarga. Nah, masalah keluarga ini kan non harmonis banyak. Misalnya ayahnya ada tapi berangkatnya subuh, pulangnya malam, nggak ketemu anak laki-lakinya ketemu ibunya perempuan. Asal rumah tangganya perempuan. Playgroup mak-mak. TK Bombo. Iya, atau nggak bapaknya berangkat Senin, pulangnya hari Sabtu karena keluar jadi kota. memang jangan nyebut-nyebut itu, enak banget itu. Jadi saya kan nggak enak PJK gitu, pulang Jumat. Jadi keluarga inilah yang paling utama. Nah, kemudian kalau misalkan ada pelecehan seksual, nah sebenarnya itu menguatkan. Oh, justru itu malah penguat yang tadinya sudah rentan. Kemudian dikuatkan dengan misalnya pelecehan seksual, keluarga ternyata melihat media dan sebagainya. Makanya keluarga tolong dicatat baik-baik teman-teman untuk bagaimana. Walaupun ini tidak hanya untuk protek masalah ini ya, masalah deviasi pelanggaran dalam keluarga. 4 fungsi keluarga ini tolong ditekankan. 1, rumah itu harus jadi tempat madrasah, tempat internalisasi nilai-nilai agama dan budaya. Nilai agama dan budaya itu penting, bukan hanya agama tapi juga budaya. Maksud saya itu nggak patut secara budaya, karena di semua budaya sebenarnya juga menolak
pelanggaran-pelanggaran seksual segala macam itu. Sesama jenis itu ditolak oleh semua budaya sebetulnya. Ya. Dan apalagi agama itu. Yang kedua, di situ harus jadi musola. Kalau ini jadi madrasah, dua jadi musola. Musola itu tempat untuk dijalankannya ibadah. Dan ibadah itu sudah jelas-jelas. Ini tempat laki, ini tempat perempuan, ini. Bahkan mohon maaf, anak aja, Kinos punya anak. Ya. Laki sama perempuan itu harus dipisah kamar ketika sudah dewasa. Kalau nggak bisa kamar, ya 10 tahun. Kalau nggak pisah ranjang. Kalau terpaksa nggak bisa, jangan satu selimut. Walau sejenis. Nggak boleh dalam Islam. Sejenis jangan satu selimut. Yang ketiga, ini tempat untuk bagaimana maskanah. Tempat orang itu aman, nyaman dari dunia sampai akhirat. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan di rumah. Pastikan kamar-kamar rumah diperiksa. Ini kamar cowok kok banyak lipstik, banyak eyeshadow, banyak bulu mata. Nah ini tolong. Atau termasuk ada alkohol berkadar tinggi misalnya. 100% alkohol. Ini buat apa? Kalau untuk membersihkan nggak sampai seperti itu. Jangan-jangan kena narkoba. Karena mohon maaf, anak itu tanggung jawab orang tua. Pak. Yang terakhir jadi maulud. Maulud itu adalah tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. Nah ini kunci penting. Rongga apa? Rongga perut. Sandang, pangan, papan terjamin anak kita. Kedua, rongga kepala. Ilmu-ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu pengetahuan, bahkan ilmu seks tadi. Mosok anaknya sudah 18 tahun nggak tahu cara mandi janabah, mandi junub. Nggak tahu bahwa laki sama perempuan itu harus, mohon maaf, beda ini muhrim. Tidak boleh, beda muhrim segala macam, harus tahu. Dan juga bagaimana rongga dada. Rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Itu harus terjamin di rumah kita. Nah, sebetulnya itu benteng paling utama untuk kasalah ini adalah di keluarga. Oke. Gimana, Ji? Nah, ini Kasino, kaitannya kan tadi yang disampaikan Pak Ustadz ya, kita sebagai orang tua ya, ini saya Bang Kinos kan punya anak-anak nih. Bagaimana cara antisipasi ataupun ada referensi tentang sex education kah buat anak-anak? Kan selama ini kan kita tabu nih ya, ngomongin masalah sex education, kayaknya ini belum cukup umur deh gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu takutnya kebablasan gitu. Iya. Jadi gitu, ada tadi dibilang kan adalah gitu. Minimal basicnya tuh orang tua dulu. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua dari sekarang? Kalau dalam Islam namanya sexual education, bukan sex education. Sex education. Nah, kalau sex education tuh ngajarin seks. Kalau sexual education tuh mulai dalam Islam ya, terintegrasi mulai dari 0 sampai 15 tahun. Misalnya nggak boleh satu selimut, pisah ranjang. Contohnya nih dalam Islam kan nggak boleh melihat aurat utama, kan nggak boleh. Betul kan? Nggak boleh itu di rumah kami sejak 0 tahun saya bilangnya minta maaf ya. Bilangnya vagina tapi kemaluan misalnya ini ya. Ini kemaluanmu adalah hakmu, milikmu seorang, tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali suamimu kelak. Ayah sama ibu cuma boleh megang ketika memandikan, menceboi, dan ketika kemaluanmu terasa sakit. Itu terus itu. Umur 2 tahun diantar ke WC saya nggak mau karena saya bapaknya. Umur 4 tahun dipegang pahanya sama abangnya, ini punya aku dan suamiku, seperti itu. Jadi mestinya sexual education dalam Islam itu sudah sempurna. Oke. Terus sekarang mohon maaf nih, kalau pertanyaannya personal nih, Kasino. Sekarang pure kerjaannya sehari-hari Kasino emang memberikan bimbingan, ada penulis juga, memberikan bimbingan LGBT itu hanya sampingan atau gimana? Iya, jadi itu yayasan ya. Saya kan penulis buku. Di yayasan sebagai apa? Ketua. Pembimbing? Nah, karena di peraturan yang baru tahun 2015 kan founder nggak boleh jadi ketua. Jadi saya waktu itu milih udah ketua aja gitu. Berarti di yayasan tersebut nggak melulu teman-teman yang LGBT doang datang ke sana. Misalnya ada, begitu dengar sekarang kita ngobrol nih Pak, ada orang tua yang saya harus bisa belajar nih supaya bisa mengajarkan anak-anak saya. Itu boleh datang konsultasi? Boleh, konsultasi boleh. Kan yang datang ke kita bukan cuma yang Muslim, ada yang ateis, ngaku ateis, ada yang Nasrani, bahkan ada yang tertarik sama suara perut. Aneh kan? Jadi dia kalau mendengar suara perut tuh hasrat seksnya muncul gitu. Nah seperti itu. Jadi macam-macam, ini mau saya tulis bukunya juga. Oke. Tapi bentuk parenting juga ini misalnya diperlukan. Oh, ada parenting juga. Iya. Supaya saya jadi mencegah. Begitu dengar ternyata orang tua adalah faktor yang paling penting untuk mendidik anak. Jangan khawatir, tadi sudah saya bawakan bukunya. Serius? Serius buat. Dan itu ada catatan penting juga loh. Ketertarikan sejenis itu ternyata kalau laki-laki itu dari paha. Maksud saya ini, kenapa Rasulullah waktu itu ketika Utsman bin Affan itu datang, paha Rasulullah itu nyingkap sedikit.
maka buru-buru ditutup. Sesama jenis, paha saja bisa menjadi tertarik. Maka Rasulullah langsung menutup. Karena Utsman itu pemalu dan tidak ingin itu. Dan ternyata apa yang dilakukan Rasulullah itu wa mayantiku anil hawa. Rasulullah itu tidak melakukan sesuatu atas dasar hawa nafsu, tapi memang itu untuk tuntunan bagi sudah sempurna. Iya. Nah, mestinya orang tua harus menjadi sahabat anak-anaknya. Ya. Dan ada dua. Satu, anak jadikan orang yang bisa curhat kepada orang tua. Maka yang kedua, orang tua harus membuka diri untuk dicurhati. Oke, sekarang pertanyaannya gini, zaman sekarang, saya nggak bisa bilang ini lifestyle sih. Cuman harus diakui ada beberapa profesi yang bahkan yang diprioritaskan itu mereka yang seperti itu. Misalnya ada lah gitu. Jadi bukan sesuatu yang aib lagi nih, makin kesini makin sesuatu yang diterima nih. Itu semakin di-exposure, aman nggak sih buat orang banyak? Ya tentunya tidak aman ya. Bagi anak-anak kita, karena kalau anak-anak kan belum bisa memfilter. Nah, tugasnya orang tua mestinya menjelaskan ke anak-anak. Tapi kita harus tahu dulu tuh, ada yang namanya metroseksual. Jadi laki-laki misalkan masuk ke salon. Ini lagi nih, metroseksual apa nih? Jadi laki-laki masuk ke salon karena memang tuntutan zaman seperti itu. Misalnya pegawai bank, apa kan nggak boleh jenggotan gitu ya. Dia harus dirawat dan sebagainya karena memang tuntutan pekerjaan. Nah, harus dibedakan dulu itu. Tapi ya dalam batas tertentu. Artinya yang tolerable lah. Kalau facial masih oke, krimbat masih oke. Tapi kalau itu skincare, saya pakai skincare Pak Ustadz. Masih oke. Tapi ketika sudah pasang bulu mata, sulam alis, itu nggak perlu ya. Kamu bulu matanya udah di. Astagfirullahaladzim, enggak lah. Ya, masih asli ini. Kalau Pak Ustadz udah tato alisnya Pak Ustadz. Maksud saya itu ada audit sosial. Kapan ketika orang masih facial masih oke lah. Laki-laki facial, laki-laki krimbat masih oke. Tapi ketika dia sudah mulai sulam alis, sudah mulai bibir, gitu. Sulam bibir, silikon itu segala macam, saya pikir itu sudah lewat. Nah, dijelaskan ke si anak-anak dengan arah yang positif, bukan negatif. Saya punya buku judulnya Anakku Bertanya Tentang LGBT ya waktu itu. Itu anak saya ada di sini nggak ini? Ya, ada di sini. Agar si buah hati tak menjadi LGBT. Ada di sini. Saya tadi baca baru sekilas tapi luar biasa. Jadi si anak harus dijelaskan arah positif. Misalnya, Pak itu kok ada seperti itu ya, dijelaskan bahwa itu dulu harus dijelaskan secara baik-baik. Bukan malah menghindar ya, tapi harus dijelaskan. Itu namanya imunitas. Memang di dunia ini ada yang seperti itu. Sebabnya kenapa? Nah, dijelaskan sehingga anak paham, tidak menghina. Nah, ketika menghina kan dia jadi menjauh gitu. Si orangnya itu kan kasihan dihina gitu kan. Karena hinaan itu pun juga nanti akan menyakiti dia gitu. Nah, itu juga perlu catat tuh, jangan-jangan orang tua ada yang menghindar malah kamu masih kecil, enggak usah tahu yang itu, atau mungkin menjelaskan tapi malah salah. Sesuai dengan akal tingkat pemikiran kadar akalnya dia. Misalnya mengedukasi anak. Kenapa sih orang bisa hamil? Ya tentu pakai bahasa isyarat. Jadi sesuai dengan kadar biqadri uqulihim bilisani qaumihim, dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa anak-anak ya tentu jangan beda dengan bahasa orang tua. Nanti malah tambah ribet kalau dia tanya sodomi apa, bingung kan kita nanti. Iya, Pak Ustadz, mungkin sebelum kesimpulan, mungkin ada tadi Pak Ustadz bilang hadis, mungkin singkat, jelas dan padat yang berhubungan dengan tema kita kali ini nih. Pertama, tolong dicatat baik-baik, jangan sampai kita menciptakan, membuat anak-anak yang berperilaku tarrojul. Allah melaknat orang yang tarojul, yang laki-laki kewanita-wanitaan dan wanita yang kelaki-lakian. Tentu yang dimaksud wanita laki bukan sekedar simbol-simbol ya. Karena kalau orang misalnya pakai rok itu perempuan, enggak. Dulu orang-orang Irlandia itu juga itunya pakai rok, bukan pada rok. Kalau laki-laki perempuan pakai celana panjang itu namanya namanya tomboy. Enggak, ukurannya bukan itu. Ukurannya pada perilaku dan behaviornya. Kalau laki-laki kok pakai lipstik, pakai bulu mata, pakai itu segala macam, saya pikir itu sudah menjadi kewanita-wanitaan. Nah, nanti ada audit sosial. Nah, itu yang paling penting ditanamkan dari sekarang. Kalau laki-laki jangan kayak gitu dong. Itu punya sense dari orang tuanya. Kalau perempuan juga jangan seperti itu dong. Bukan pada profesi ya, misalnya dulu orang nyetir itu harus laki-laki, enggak. Kan bukan pada profesi, tapi pada audit sosial. Misalnya,
Seorang wanita kalau sekarang jadi sopir truk gandeng antar kota, saya pikir itu bukan pas untuk sekarang. Iya, tapi bukan berarti nggak boleh. Bukan nggak boleh, ya, tapi kan tidak pas itu. Ya, nanti pada ketika sudah ada komunitas, artinya sudah kondusif, ya silakan saja. Hadis yang berkaitan, Pak Ustadz sedikit yang aja berkaitan dengan tarojul tadi. Ya. Jadi jangan laki-laki yang kewanita-wantaan, wanita yang kelaki-lakian. Dari sini sudah menunjukkan bahwa seorang harus berperilaku sebagaimana fitrahnya. Fitrah laki-laki dan fitrah perempuan, karena nanti berkaitan dengan hak dan tanggung jawab. Ya. Berkaitan dengan nanti dia harus jadi pemimpin rumah tangga, itu laki-lakinya. Berkaitan dengan orientasi seksual, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan regenerasi. Bagaimanapun juga hanya karena cinta kalau sejenis gimana? Satu, belum ada obatnya. Kedua, tentu nanti tidak ada regenerasi dari situ. Padahal tujuan pernikahan adalah diantaranya untuk regenerasi. Ya. Itu. Oke, Kasihnya mungkin terakhir nih, apa nih tips yang perlu atau mungkin mindset yang perlu kita tanamkan sedari dini gitu ya, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk si anak, atau mungkin buat lingkungan Indonesia nih. Di zaman generasi now ya, itu mestinya orang tua adalah sahabat terbaik bagi anak-anaknya. Itu saja, karena itu imunitas terbaik. Nah, celakanya banyak orang tua yang malah jadi toksik ya, jadi meracuni anak-anaknya gitu. Sehingga memang ya kita mestinya menjadi sahabatnya. Kalau enggak nanti dia lari kemana-mana. Contohnya misalnya ada anak kecil, Mi, aku pengen nonton Blackpink, enggak boleh, haram juga gitu kan. Padahal kita lupa, dulu kita juga pernah seperti mereka, menyukai misalnya NSYNC, New Kids on the Block misalnya. Mestinya ya kita jadi sahabatnya. Oh seperti apa sih misalnya? Tapi dibimbing. Nah, baru dibimbing. Jadi ada sahabat di rumah yang terbaik. Tetap ada komunikasi. Baiti Janati ya. Iya. Itu ya. Rumah adalah yang, nah itulah yang terkuat itu. Nah mestinya orang tua harus menjadi sahabat anak-anaknya. Siap. Dan ada dua. Satu, anak jadikan orang yang bisa curhat kepada orang tua. Maka yang kedua, orang tua harus membuka diri untuk dicurhati. Karena kadang-kadang bukan anak nggak mau curhat, tetapi orang tua tidak membuka ruang untuk curhat. Jadi si anak takut ya Pak Ustadz ya. Maka kuncinya ada 5. Pastikan kita harus punya waktu namanya me time. Me time bukan untuk manicure, pedicure, cukur, bukan. Tapi waktu untuk Tuhan kita. Bapak punya waktu untuk Tuhan. Ibu punya waktu untuk Tuhan. Anak punya waktu untuk Tuhan. Jangan diganggu-gugat. Yang kedua, ada couple time, waktu untuk pasangan. Dan yang ketiga, nanti saya breakdown di episode berikutnya. Yang ketiga adalah ini strategi marketing, biar nanti, mohon maaf. Biar saya setuju banget Pak Ustadz. Iya, biar TV One masih kontak saya terus. Yang ketiga, harus ada family time ini. Waktu untuk keluarga. Mohon maaf, semuanya berawal dari keluarga. Walau 1 menit, walau 2 menit, waktu kebersamaan keluarga. Karena hari ini, mohon maaf, kebersamaannya lewat dunia maya. Sekarang dunia nyata. Jangan hanya dunia maya. Dan yang keempat, ada study time. Study time adalah waktu untuk belajar agama. Setiap hari. Walau 1 hadis, walau 1 ayat. Kan sekarang udah dunia maya, sudah begitu rupa. Ada YouTube, ada tausiah, ada siapa. Dan berikutnya, jangan lupa public time. Waktu untuk sosialisasi. Kalau 5 times, 5 waktu ini terpenuhi, insya Allah ini penjagaan di dalam rumah tangga kita. Insya Allah anak-anak kita jauh dari penyimpangan-penyimpangan agama. Baik itu heteroseks, baik itu homoseks, baik itu lesbian, baik LGBT yang lain-lain. Mudah-mudahan lah Allah jaga kita semuanya. Karena ini kaitannya dengan pertanggungjawaban kita dunia dan akhirat. Amin. Saya rasa itu. Siap, terima kasih Kasihnya. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan kapok-kapok ke sini. Siap. Semuanya tentang pilihan Pak Ustadz, jangan lupa. Pak Ustadz, tapi kalau ngopi di sini pilihan cuma 2. Ngutang atau minta traktir? Ya, kan semuanya juga ada waktunya. Nanti pasti akan terbayar kalau udah ditransfer. Silakan habisin kopinya Kasihnya. Terima kasih.